apakah tertangkapnya mantan pejabat MA Zarof Richard atas dugaan suap bisa jadi jalan untuk memberantas maklar kasus di tubuh Mahkamah Agung? Kami akan bahas hal ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga perlu menyampaikan juga, saudara, bahwa kami sudah berupaya mengundang perwakilan Mahkamah Agung namun berhalangan hadir untuk diskusi pada malam hari ini. Mas Zainur, begini. MA mengklaim bahwa pengawasan mereka berlapis sehingga memastikan hasilnya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Namun dengan adanya kasus ini, celah mana yang bobol, bagian mana yang bocor menurut Anda? Iya, tentu ini penyakit sudah berpuluh-puluh tahun ya, tidak mudah untuk memberantas. Celahnya terbuka lebar di semua proses. Mungkin memang di masing-masing pengadilan, misalnya untuk bertemu dengan hakim itu membutuhkan prosedur-prosedur yang harus dijalani. Tetapi kan pertemuan itu bisa dilakukan di luar gedung pengadilan, melalui perantara, menggunakan metode alat komunikasi dan seterusnya. Yang perlu diketahui adalah bahwa kebiasaan untuk jual beli perkara ini bukan hal yang baru sekarang saja gitu ya. Sebelum Zarof Richard ini kemarin juga baru selesai disidangkan perkara Gesel Basaleh, sebelumnya ada Hakim Agung Dimyati gitu ya. Dulu di tahun 2005-2006 itu juga ada kasus yang sangat menggemparkan di Mahkamah Agung, adanya dugaan jual beli perkara begitu. Artinya ini memang penyakit yang sudah berlangsung puluhan tahun, di mana hukum itu diperjualbelikan. Ada pihak-pihak yang berperan sebagai maklar, seperti diduga adalah ZR ini. Ada pihak-pihak yang membutuhkan jasa hukum, yaitu klien pihak yang berperkara. Ada pihak yang kemudian menjadi peran pembantu seperti advokat. Ada hakim-hakim yang memang itu kemudian mereka memiliki kewenangan untuk memutus ya Jadi celahnya perkara. di mana Nah, kalau begitu yang pihak-pihak keliru di situ? ya menurut saya seluruh bisnis proses ini sangat rawan begitu ya. Kalau disampaikan bahwa pengawasannya sudah sangat ketat, saya pikir itu tidak menjamin adanya transaksi suap menyuap yang sudah terjadi, karena suap itu juga bisa dilakukan di Masalah luar integritas berarti menurut gedung Anda di sini ya, jadi pengadilan. persoalan? Satu, integritas, yang kedua juga menurut saya pengawasan, yang ketiga ini bukan hal mudah untuk membongkar kebiasaan atau biasa disebut sebagai hal yang sudah membudaya begitu ya, Hmm. meskipun sebenarnya juga tidak tepat dikatakan sebagai budaya, sehingga memang ini harus dibongkar total dengan adanya kejadian ditemukannya uang hampir 1 triliun di rumah Zarof Richard ini, Mas. Bisa dibayangkan, Mas, ini kan nilai komisi yang didapatkan oleh Zarof Richard ini kan kurang lebih 1 triliun. Ya. Kalau anggap saja komisi adalah 10% dari nilai transaksi, berarti sangat mungkin Zarof Richard misalnya ini selama 10 tahun mentransaksikan misalnya bisa sampai puluhan triliun. Hmm. Artinya ini adalah satu bukti bahwa hingga hari ini hukum itu masih dengan mudahnya diperjualbelikan oleh mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk memberi kata putus, yaitu para pengadil, hakim gitu, Mas. Oke, MA langsung membentuk yang namanya tim pemeriksa dan ini anggotanya datang dari mereka-mereka yang ada dalam kamar pengawasan dan ditegaskan oleh pihak Mahkamah Agung ini hanya menyentuh ranah etik. Sejauh mana kemudian Anda yakin tim pemeriksa ini bisa membuka kotak Pandora di balik maklar kasus yang ada di tubuh MA ini? Ya, sepertinya untuk tim yang dibentuk ini berfokus kepada perkara Ronald Tanur. Hmm. Artinya untuk mencari ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Majelis Kasasi yang menyidangkan perkara Ronald Tanur ini. Kita tahu Ronald Tanur itu divonis bebas di tingkat pengadilan pertama, kemudian di tingkat kasasi dipidana dengan pidana 5 tahun. Tetapi kan kita tahu juga bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu kan 12 tahun. Nah, Artinya iya. memang masih sangat jauh antara apa yang dituntut dengan apa yang dijatuhkan vonis. Nah, artinya yang dibentuk oleh MA ini adalah untuk mengusut apakah perkara Ronald Tanur itu ada pelanggaran kode etiknya atau tidak. Tapi Hmm. tidak diberi tugas tim yang sedang dibentuk ini untuk membongkar dugaan permainan Markus, permainan jual beli perkara yang diperankan oleh Zarof Richard ini. Tidak diberi tugas untuk membongkar siapa saja hakim-hakim dan pejabat lain di internal Mahkamah Agung yang menjadi jejaring dari Ronald Tanur selama berpuluh-puluh tahun ini, Mas. Oke, jadi peluangnya bagaimana kalau begitu, kalau Anda menaruh
pertanyaan tim ini bisa mengusut kasus lain yang dimainkan dalam tanda kutip oleh si Zarof Richard ini, peluang apa yang bisa memungkinkan agar makelar kasus ini bisa diusut tuntas menurut Anda? Menurut saya MA untuk yang pertama harus kooperatif terhadap kejaksaan ya. Ini bola memang ada di kejaksaan, agar kejaksaan itu bisa membongkar dan meruntuhkan jejaring mafia hukum yang dikendalikan oleh Ronald Tanur ini. Kalau MA membentuk tim untuk memeriksa Majelis Hakim Kasasi Ronald Tanur, itu silahkan. Tetapi untuk yang Zarof Rikar, ya Zarof Rikar itu bolanya ada di tangan kejaksaan. Hmm. Kejaksaan silahkan untuk teliti gitu ya, uang 1 triliun itu dari mana saja, yaitu pihak-pihak yang berperkara, advokatnya siapa, kemudian hakim-hakim mana saja yang dibeli oleh perkara-perkara yang diurus oleh Zarof Rikar ini. Dan semua itu harus diproses secara pidana, tidak boleh berhenti hanya di level etik. Kalau MA dengan tim bawasnya itu kan betul, itu hanya bergerak di level etik, apakah ada pelanggaran kode etik hakim. Tapi kalau kejaksaan, ini bisa meruntuhkan jejaring mafia hukum Zarof Rikar ini dengan pendekatan pidana. Hmm. Tentu bisa digali lagi komunikasi yang pernah dilakukan oleh Zarof Rikar dengan hakim siapa saja, dengan advokat siapa saja, dengan pihak yang berperkara siapa saja, jumlah uangnya berapa. Juga bisa menggunakan pendekatan selain tindak pidana korupsi juga tindak pidana pencucian uang. Hmm. Saya juga nggak yakin bahwa uang 1 triliun itu hanya itu saja yang dimiliki oleh Zarof Rikar. Bisa jadi masih ada harta benda lain, termasuk juga yang kemungkinan sudah dicuci, dimasukkan ke dalam usaha, dialihkan misalnya menjadi aset, dimasukkan ke dalam bentuk saham dan lain-lain, sehingga Oke. ini masih menjadi pekerjaan besar bagi kejaksaan untuk bisa mengungkap dan meruntuhkan jejaring mafia peradilan ini. Sehingga tim pemeriksa ini menurut Anda punya peluang untuk memeriksa selain dari 3 hakim yang menangani kasasi Ronald Tanur, tapi pihak-pihak lain yang berkaitan juga dengan kasus Ronald Tanur di tingkat kasasi itu tadi? Harapan saya, Mahkamah Agung selain berfokus untuk menyelesaikan kasusnya Ronald Tanur, membentuk tim investigasi, tetapi juga saya berharap Mahkamah Agung membentuk tim untuk juga mendukung kejaksaan membongkar jejaring mafia hukum yang terkait dengan Zarof Rikar. Itu menurut saya dua hal yang berbeda. Kalau yang Ronald Tanur sepertinya Mahkamah Agung on the track, tapi untuk mendukung pengungkapan jejaringnya Zarof Rikar itu sampai sekarang kita belum mendengar dari Mahkamah Agung, dan kita sangat berharap agar Mahkamah Agung mau membuka diri. Ini adalah kesempatan baik untuk terjadinya perbaikan secara menyeluruh dan mendasar. Penyakit ini sudah diderita puluhan tahun, ini kanker di dalam internal badan peradilan, ini kanker yang memang harus diobati, harus dicabut dari akar-akarnya begitu ya. Dan tidak akan bisa bersih kalau semua dilokalisir hanya di level perkara yang terkait dengan Ronald Tanur. Oke, Tidak. tim usulan Zarof Anda Rikar ini itu tidak menurut hanya Anda menangani lebih baik Ronald dipakai Tanur saja. adalah orang-orang dari anggota MA juga, atau dari pemerintah, atau dari pihak eksternal yang di luar dari kapasitas ruang yudikatif itu tadi? Ya, kalau secara hukum administrasi memang kalau untuk pembenahan di internal MA itu menjadi tugas dari Mahkamah Agung. Tetapi menurut saya ini level jual beli perkara Markus ini sudah sangat kronis. Saya berharap agar MA bersedia membentuk tim, membuka diri untuk adanya tambahan tim dari eksternal. Ya, misalnya dari Komisi Yudisial juga saya pikir ini perlu untuk berbicara dengan pemerintah, berbicara dengan DPR. DPR juga dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan apa? Yang pertama adalah menjamin bahwa proses hukum terkait dengan Zarof Rikar dan jejaringnya itu bisa dilakukan tanpa intervensi. Yang kedua, dilakukan review sistem. Mana saja celah-celah kebocoran yang memungkinkan para hakim ini bermain perkara. Yang ketiga, agar dapat ditawarkan obat bagaimana ke depan agar hakim ini tidak lagi bermain perkara. Kemarin kita baru dengar bahwa misalnya pemerintah mengiyakan permintaan dari para hakim mengenai peningkatan kesejahteraan. Hmm. Kami dukung betul itu. Tapi sekali lagi, peningkatan kesejahteraan semata saja itu tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan perkara korupsi. Sehingga ini butuh review sistem gitu ya. Apakah memang juga penyebabnya tidak hanya sekadar di internal Mahkamah Agung, tetapi juga terkait dengan misalnya dengan di kejaksaan, dengan Oke. di kepolisian, juga perlu direview apakah ada peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi dan mencegah orang untuk bertransaksi korupsi. Yang kami pahami sampai sekarang adalah hal-hal yang seperti yang terjadi di Ronald Tanur dengan Zarof Rikar ini, Mhm. suap dalam bentuk jual beli perkara itu akan semakin sulit dilakukan kalau Indonesia itu punya
undang-undang perampasan aset yang mengkriminalisasi illicit enrichment dan juga unexplained wealth. Oke. Yang kedua adalah memperbaiki LHKPN disertai dengan sanksi. Tadi dikatakan bahwa Zulfikar ini LHKPN-nya 50 miliar. Lah di rumahnya saja ada 1 triliun. Hampir 1 triliun itu tadi LHKPN-nya nilainya. hanya 50 miliar. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 2899 LHKPN itu tidak disertai sanksi kecuali sanksi administrasi yang tidak pernah ditegakkan. Oke. Jadi kalau tidak lapor itu tidak kena sanksi. Kalaupun laporannya salah seperti Zara Fikar tidak benar, itu juga tidak ada sanksi apa-apa. Sehingga Oke. ini memang perlu level kebijakan dan saya berharap juga Presiden Prabowo punya perhatian terhadap ini agar mafia hukum, mafia peradilan ini segeralah untuk bisa ditumbangkan agar Oke. Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih lagi, Mas. Ada 3 nama hakim yang disebut dalam catatan transaksi Zahra Richard ini di kediamannya saat disita barang-barang itu oleh Kejaksaan Agung begitu. Kalau kemudian dalam penelusuran ini dilakukan oleh tim pemeriksa MA, kemudian terbukti ada pelanggaran di situ, sanksi apa yang paling berat menurut Anda bagi hakim yang terlibat dalam suap khususnya dalam kasus yang dihadapi oleh Ronald Tanur ini? Ya tentu nanti masih harus menjalani proses hukum ya. Tetapi kan kalau terlibat dalam suap artinya melakukan tindak pidana korupsi tentu sanksinya adalah pidana. Dan saya berharap nanti kalau memang terlibat dan terbukti bisa dijatuhi hukuman maksimal. Yang kedua tentu harus ditegakkan kode etik KEPHA di Mahkamah Agung. Tentu harapannya ini kalau memang mereka terlibat satu-satunya jalan adalah diberhentikan sebagai hakim dan juga sebagai pegawai di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sanksi tegas itu bisa menjadi peringatan untuk yang lain. Yang kedua, saya juga berharap agar di Mahkamah Agung itu selalu diterapkan sanksi administrasi untuk pimpinan Oke. satuan kerja yang anggotanya melakukan pelanggaran korupsi. Tidak hanya proses pidana kepada mereka yang melakukan, tetapi secara administratif pimpinannya, yaitu ketuanya, itu juga harus dicopot dari jabatan karena telah gagal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim ini. Itu catatan penting dan pengusutan ini yang menarik untuk dicermati. Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam Mas, sehat selalu untuk Anda.